Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana karena dalam kondisi begitu kan berita yang boleh keluar itu berita yang disortir habis-habisan sama militer kan. Maka kita harus bisa melihat gambaran besarnya sebetulnya. Orang justru tanya begini, dari sini akan kemana perang ini? Akan berkembang kemana? Apakah akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Menurut Bang Pitan? Menurut kalkulasi saya, ya, dan begitu Iran melakukan balasan serangan dengan mengirim sekitar 300-an senjata ya ke Israel, menghujami bumi Israel. Ada yang sampai, ada yang tidak, dan orang bertanya. Dan satu orang pakar hukum internasional, sahabat saya, Profesor Hikmahanto Yohana, jangan-jangan kita akan menjelang Perang Dunia Ketiga. Tapi mari kita bahas ini, dan tamu saya khusus membahas konflik selalu datang dengan jutaan penonton. Bang Pitan Dasrani. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Terima kasih Bung Helmi. Makin menyala ini. Iya. Senang sekali bisa ketemu lagi bicara. Setiap kali saya datang kita bicara perang soalnya. Kita bicara perang. Saya orang kagum dengan seorang Bung Pitan itu detail gitu. Jadi kalau kita lihat memang ternyata Israel dengan Iran ini memiliki sejarah panjang hubungan up and down ya, Bung ya. Betul. Jadi kalau kita lihat dalam bentangan sejarah, sebetulnya interaksi antara dua bangsa ini sudah berlangsung dalam kalkulasi saya itu selama 2562 tahun. Oh, sebelum Masehi dong? Jauh sebelum Masehi. Interaksi mereka pertama itu terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Oke. Ketika sebelum Masehi, ketika di kerajaan Persia waktu itu yang sekarang menjadi Iran, itu ada Raja Agung yang bernama Cyrus the Great atau Koresh Agung, itu memulangkan orang-orang Israel yang ditawan selama 70 tahun di kerajaan Babilonia waktu itu. Kerajaan Babilonia kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Persia, dan rajanya waktu itu, Cyrus the Great itu mengirim kembali mereka. Dipulangkan dengan maksud untuk kembali ke tanah Israel waktu itu. Tanah Israel dalam definisi di zaman itu, ibu kotanya adalah Samaria di utara. Jadi dulu itu ada dua kerajaan Israel di sebelah utara. Kerajaan Yudea itu yang kemudian menjadi Palestina itu di sebelah selatan, ibu kotanya Yerusalem. Jadi waktu Raja Persia mengirimkan kembali, itu tujuannya pulangkan mereka ke Samaria. Tapi kemudian mereka balik ke kerajaan Yudea karena mereka bertujuan waktu itu untuk mendirikan kembali bait suci mereka yang diruntuhkan pada saat itu, pada saat masa pembuangan itu. Nah, disitulah mulai terjadi penyimpangan. Nah, itu peristiwa sudah sangat jauh. Nah, kalau kita ingat ya, mungkin Bung Helmi juga waktu masih sekolah dulu itu sekitar tahun 78 itu ada Boney M. Mengeluarkan By the River of Babylon. Itu dia, lagu Rivers of Babylon. Rivers of Babylon itu sebetulnya adalah lagu Yahudi. Jadi kita nggak tahu, kita nyanyi aja, kita disco aja waktu itu. Kita nggak tahu itu lagu Yahudi. Karena syair lagu itu diambil mentah-mentah dari kitab Zaburnya orang Yahudi, pasal 137. Itu disalin mentah-mentah yang menjadi lirik lagu Rivers of Babylon itu. Baru setelah 2516 tahun, syair lagu aslinya itu dipopulerkan oleh Boney M dalam lagu Rivers of Babylon yang kita tidak tahu menau, kita pakai joget, pakai disco aja rame waktu itu. Nah, itulah lagu aslinya. Itu adalah fase pertama. Dalam catatan saya ada 5 fase dalam hubungan Israel mereka dengan berkonflik atau berinteraksi. Berkontrak itu ada 5 fase. Itu fase pertama itu berakhir sampai setelah muncul zaman kerajaan-kerajaan, lalu muncul bangsa-bangsa, negara-negara, sampai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua berakhir. Itu selesai. Itu bentangan waktu 2562 tahun. Nah, kalau dalam sejarah modern kita melihat interaksi mereka itu mulai intens pada tahun 1947. Tahun 1947 itu akhir Perang Dunia Kedua. Ya, betul. Pada tahun 1947 itu Iran adalah satu dari 13 negara waktu itu yang memblokir dan tidak menghendaki Israel tanah itu dipartisi karena sejak 1918 sampai 1948 wilayah itu dikuasai oleh Britain kan, Inggris Inggris menguasai.
waktu itu Inggris yang ingin melakukan partisi, Dibagi dua gitu, bagi dua di-SCAT. itu, di-SCAT itu ditentang habis-habisan oleh 13 negara. Terutama Iran. Iran pemimpinnya, Iran tidak mau Yang terjadi. menentang. Dia menentang Apa habis-habisan. pertimbangan? Karena tanah itu harusnya ya seperti tadi, rajanya memulangkan mereka itu untuk ke Samaria waktu itu, bukan ke Yerusalem, Ya. gitu. Nah, jadi Jadi Yerusalem itu mestinya punya Palestina. betul. Karena waktu itu aslinya adalah kerajaan Yudea, begitu. Kerajaan Israel itu bukan di Yerusalem, kerajaan Israel itu ibu kotanya Samaria di sebelah Samaria. utara. Nah, karena itu Iran menentang, tidak boleh terjadi itu, karena sesuai dengan sejarahnya tidak begitu. Nah, itu peristiwa tahun 1947. Nah, jadi fase kedua itu adalah dari 1947 sampai 1953. Itu adalah fase tidak menentu, di mana 1948 itu Israel merdeka, 14 Mei. Kemudian 49 itu Israel melamar menjadi anggota PBB, ya. itu diblokir sama Iran. Diblok lagi. Diblok, tidak boleh masuk ini karena dia merampas hak orang di sana. Itu persepsi Iran waktu itu. Tapi karena ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika waktu itu, akhirnya Israel menjadi anggota PBB pada 1949. Jadi dari dulu didukung oleh Sudah Amerika, begitu, Inggris. sudah begitu konteksnya. Jadi itu fase kedua adalah 1947 sampai 1953. Nah, 53 sampai 79 itulah fase honeymoon-nya. Honeymoon 53 sampai 79 karena waktu itu yang berkuasa adalah dinasti Pahlavi di sana. Shah Iran yang pro Reza barat. Pahlavi. Ya, yang pro Reza barat. Pahlavi Bonekanya Amerika. Betul. Boneka Inggris ya, betul, Amerika. Yang pro barat waktu Oke. itu sehingga hubungan sangat akrab, sangat mesra antara Israel dengan Teheran waktu itu. Tapi kemudian pada 79 terjadi revolusi Iran. Khomeini di mana dinasti Pahlavi digulingkan dan dia lari ke Inggris waktu itu. Sehingga begitu Khomeini naik, berubah total, hubungan dengan Israel diputuskan, hubungan ekonomi diputus, hubungan diplomatik diputus, semua negara-negara barat yang pro Israel itu langsung Iran ambil jarak dan sistem pemerintahan berubah menjadi pemerintahan yang teokratis waktu itu. Ya. Syiah teokratis garis keras waktu itu kan. Jadi disitulah, nah sejak itu di zaman Khomeini memerintah itu, Amerika dijuluki Iran sebagai setan besar, Israel dijuluki sebagai setan kecil seperti itu. Jadi sejak 79 itu Iran ingin ini dua setan ini harus kita lawan, kita singkirkan. Itu Iran waktu itu. Nah, dalam rangka sentimen anti setan ini, antar tanda kutip ini, maka banyak negara waktu itu yang mendukung karena memang mereka punya kepentingan tersendiri dengan Israel. Yang mereka lihat sebagai ancaman terhadap mereka, teristimewa dunia Arab waktu itu yang melihat ini sebagai ancaman. Nah, itu fase ketiga itu. Jadi fase kedua itu 47 sampai 53, kemudian 53 sampai 79 itu fase kedua. Tapi setelah itu ada satu peristiwa yaitu pada tahun 81 di mana Irak membikinkan reaktor nuklir dibombardir sama pesawat angkatan udara Israel kan waktu itu. Nah, sejak itu sentimen antara anti Israel itu sudah muncul di berbagai negara di Teluk itu. Nah, kemudian fase berikutnya adalah dari tahun 79 sampai 90. Inilah 79 sampai 90 inilah fase rusaknya hubungan antara Israel dengan Iran. Hancur-hancuran, habis-habisan Israel dengan Iran 79 sampai 90. Tapi tahun 91 ada peristiwa besar yang terjadi, yaitu perang Teluk waktu itu. Ya, Teluk Parsi. Ya, Teluk Persia, di mana Amerika masuk, Jenderal Norman Schwarzkopf dengan Desert Storm. Ya, Operation Desert Storm waktu itu, operasi badai gurun gitu, sehingga negara-negara di kawasan itu merasa wah ini Amerika bisa campur tangan kapan saja di negara mana saja bisa dia seenaknya. Jadi kita harus memperkuat diri sendiri. Nah, Iran mulai berpikir, nah bagaimana caranya memperkuat diri sendiri? Nah, tahun yang sama 91 waktu itu terjadi satu peristiwa besar. Uni Soviet bubar. 26 Desember 91 itu Uni Soviet bubar. Leonid Brezhnev. Nah, bubar sehingga waktu itu kan Iran itu merasa bahwa Uni Soviet ini bisa diandalkan sebagai zaman Mikhail Gorbachev. Ya, Mikhail Gorbachev dengan glasnost perestroika kan, sebagai big brothers yang bisa kita andalkan. Ternyata bubar jadi belasan negara kan. Iran merasa sendiri. Bagaimana caranya kehilangan big brother-nya? Bagaimana caranya bisa bertahan? Maka dia merasa memperkuat pertahanan dalam negerinya. Dalam rangka itu
menurut laporan intelijen Barat waktu itu, Iran mulai melakukan pengayaan uranium untuk membuat senjata nuklir waktu itu. Nah, itulah alasan kenapa Amerika dan Israel itu semakin berusaha untuk menghentikan ini karena dianggap dengan berbagai macam cara. Dengan segala macam cara. Iran diberikan sanksi habis-habisan, sanksi ekonomi, sanksi militer, sanksi segala macam gitu. Senjata-senjata modern juga dilarang. Tidak boleh negara-negara NATO menjual ke Iran waktu Dan itu. Dan diembargo habis. Diembargo habis-habisan kan? Diembargo habis-habisan. Sehingga ya terpaksa dia harus mengembangkan sendiri. Dia mengembangkan sendiri senjatanya berhubungan dengan kemudian dengan Rusia, dengan Cina, dengan Korea Utara dan segala macam kan. Jadi dia berusaha membangun kekuatan dalam negerinya sendiri. Nah, sejak 91 ke sini itu konflik Israel dengan Iran itu sudah menjadi konflik terbuka. Kayak api dalam sekam ya. Tapi terjadinya itu secara underground. Jadi lewat cara-cara yang spionase. Iya, spionase. Jadi kalau kita lihat itu karena ada dugaan bahwa Iran akan memproduksi senjata nuklir, maka Israel berusaha waktu itu, Mossad itu berusaha untuk menghabisi semua ahli nuklir di Iran. Ini pasti atas perintah Big Brother lah. Betul, atas perintah setan besarnya kan waktu itu kan. Jadi bagaimana caranya menghabisi semua ahli-ahlinya, semua ahli-ahli, pakar-pakarnya itu dihabisi. Jadi yang pertama itu pada 15 Januari 2007 itu Profesor Ardeshi itu ahli nuklir? Bukan, ahli aerodynamics dan elektronika, itu dihabisi ketika sedang tidur, dikasih gas beracun, jadi dia tidur nggak bangun-bangun lagi di sebuah kamar. Jadi itu di Teheran. Ya, di Teheran. Jadi itu kerjaan masuk ya? Masuk. Mossadnya? Mossad masuk. Jadi itu kerjaannya intelijen Israel. Yang dianggap terkenal canggih. Yang terkenal canggih itu. Ya. Jadi ini orang ini harus dihabisi, maka dihabisi waktu itu profesornya ini. Kemudian 2010, 2011, 2012 sampai jadi ahli nuklir, ahli fisika nuklir, ahli aerodynamics. Kalau yang tadi Profesor Ardeshi itu adalah ahli aerodynamics itu yang tahu cara mengatur peluru kendali lari terbang kan. Sampai yang terakhir itu terjadi pada 27 November 2020 ketika ahli fisika nuklir Iran yang paling terkenal waktu itu Profesor Mohsen Fakhri Zadeh waktu itu dihabisi di dalam mobilnya di Tehran. Jadi dia parkir mobil, berada dalam mobil, kemudian ada sepeda motor yang membawa bom mobil merapat ke mobilnya dan ledak, mati di tempat. Jadi sudah 7 ahli fisika nuklir yang dihabisi oleh intelijen Israel itu antara 2007 sampai 2020. Nah, ini orang-orang yang kalau di Indonesia itu selevel Profesor Habibie gitu kan. Jadi bagaimana jenius itu dihabisin oleh intelijen Israel ini dengan maksud supaya jangan sampai terjadi nuklirnya berkembang. Nah, itulah yang dilakukan dan sialnya serangan itu terjadi di ibu kota Iran. Bayangkan, artinya begitu dahsyatnya intelijen Israel itu bekerja masuk sampai ke jantung musuhnya. Dan itu mempermalukan banget. Sangat sampai jantung musuh. Tapi ya seperti biasa Israel dengan Amerika punya posisi sikap neither confirm nor deny kan begitu kan. Jadi tidak mengakui tapi tidak juga menolak menyangkal kan begitu. Nah itu dihabisin semua. Nah sehingga tentu sebagai ahli itu kan sebagai negara Iran yang merasa Big Brother-nya sedang membangun kembali Rusia, kemudian Cina mengurus diri sendiri, dia merasa sendiri, tidak ada yang menolong dia. Maka harapan satu-satunya mengembangkan bagaimana senjata nuklir. Nah, ini justru bagi Israel ini berbahaya, bagi Amerika ini berbahaya. Menjadi sebuah ancaman ya? Iya, berbahaya. Nah, akibat itu, maka perang yang terjadi sesungguhnya itu adalah perang covert
secara diam-diam Di bawah tanah. di bawah tanah yang berlangsung antara dua ini. Jadi perang intelijen ini yang sedang terjadi. Ya. Okay. Nah, kenapa Israel menyerang pada 1 April itu konsulat konjen Iran di Damaskus, Syria dengan itu pesawat F-35 yang paling canggih itu, pesawat F-35 menghantam 6 rudal menghantam ke sana itu. Kenapa diserang itu? Karena menurut informasi intelijen Israel waktu itu dan Amerika waktu itu ada 3 jenderal yang berkumpul di sana, yaitu Jenderal Reza Shahedi, kemudian Jenderal Haji Rahimi, dan satu lagi Jenderal Hussein Amirullah. 3. Nah, Jenderal Reza ini adalah komandan daripada Garda Republik, dan jadi Garda Republik itu mempunyai 5 divisi utama yang beroperasi di luar negeri, itu disebut dengan Brigade Al-Quds, Brigade Al-Quds, Brigade Yerusalem begitu. Nah, Brigade Al-Quds ini beroperasi di Syria dan Lebanon. Komandannya adalah Jenderal Reza Shahedi ini. Nah, beliau ini, Reza Shahedi ini mengganti posisi ini sebelumnya diduduki oleh Jenderal Qasem Soleimani yang terbunuh oleh serangan drone di bandara Irak di Baghdad, di Baghdad ketika dia baru mendarat dari penerbangan dari Damaskus ke Baghdad. Itu punya cerita sendiri. Itu yang paling dahsyat karena Jenderal Qasem Soleimani waktu itu. Jadi peristiwanya itu begini. Informasi intelijen yang saya kumpul waktu itu Desember 2019. Ya. Ketika kita menghadapi Covid, Desember 2019 itu kan Covid mulai berkembang ya. Desember 2019 itu sebetulnya Mossad sudah memberikan informasi kepada CIA bahwa mereka mempunyai data tentang koordinat di mana Jenderal Qasem Soleimani berada dan kemana dia bergerak. Jadi dia tahu itu posisi-posisinya bisa dia tahu. Informasi ini diberikan kepada CIA yang meneruskannya kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo waktu itu kan. Nah, pada tanggal 1 Januari 2020, Mike Pompeo menelepon Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mengatakan kami akan habisi ini jenderal ini. Itu 1 Januari 2020. 3 Januari 2020 itu intelijen Mossad yang beroperasi di Bandara Damaskus memberikan informasi bahwa Jenderal Qasem Soleimani sudah boarding plane menuju ke Baghdad. Begitu dia mendarat, drone yang membuntuti konvoinya menghantam itu dengan rudal dan konvoi itu selesai, tewas, mati di tempat. Ini adalah orang kedua tertinggi di militer Iran waktu itu. Orang kedua, jadi di sini kayak wakil panglima seperti begitu kan, meninggal. Posisinya itu yang diganti oleh diduduki oleh Jenderal Reza yang kemarin terbunuh. Yang meninggal di Damaskus. Meninggal ini. Artinya apa? Kenapa Israel bunuh Jenderal Qasem Soleimani? Kenapa Israel membunuh Jenderal Qasem Soleimani dibunuh oleh rudal Amerika atas informasi dari Mossad waktu itu yang kasih koordinat beliau. Penggantinya Jenderal Reza kemarin itu dibombardir oleh F-35 Israel itu karena beliau mengganti posisinya, dan beliau ini adalah yang menurut informasi intelijen Israel, beliau inilah yang menjadi komandan daripada Brigade Al-Quds untuk Syria dan Lebanon. Dan dia yang dicurigai, media-media barat mengatakan beliau inilah dicurigai sebagai arsitek penyerangan 7 Oktober. Hamas ke Israel. Nah, itulah alasan yang tentu alasan intelijen begini kan tidak bisa kita verifikasi counter informasi mencari tahu benar atau tidak, tapi informasi hanya sepihak seperti itu yang kita tahu. Bahwa itulah informasi, itulah alasan kenapa Israel membombardir konsulat Iran ya. Nah, menurut hukum internasional ini pelanggaran yang sangat kasar dan sangat tragis, nggak butuh pembuktian lebih lanjut. Karena ini melanggar konvensi Wina tentang properti dan hak-hak diplomasi dan perlindungan terhadap diplomat yang dicetuskan pada tahun 1961. Ya.
Jadi itu clear violation of international law sebetulnya. Ajaibnya adalah tidak dipersoalkan itu di Dewan Keamanan PBB. Gak ada yang mengutuk. Orang anggap Ya. Padahal sekali kalau saya ulangin untuk kepentingan penonton nih, ya. Jadi kayak itu teritori KBRI kita, konsulat itu adalah bagian dari integral. wilayah integrasi integral kita. negara. Betul. Negara induk. Betul. Jadi seperti kalau Pak Helmi melangkah masuk ke KBRI di Washington DC, Itu Indonesia. tibalah di Republik Indonesia. Tiba di Republik Dan Sama memang ada seperti- aturan internasional ya, Bang Pikan. Ada, itu Kalau kita dilindungi. melanggar teritori orang, itu diperbolehkan untuk membalas. Betul, itu sesuai dengan piagam PBB, berhak untuk membela diri dan Membela dan membalas. membalas gitu. Sehingga secara hukum internasional di titik itu Israel salah Ya. karena kenapa memasuki wilayah negara lain. Ya. Seperti itu. Jangankan menyerang, memasuki tanpa izin pun tidak boleh. trespassing aja nggak boleh. Trespassing nggak boleh Ya. menurut hukum internasional. Nah, Konvensi Wina bilang begitu. Jadi ini bukan saja trespassing, tapi membombardir dan membunuh pejabat tinggi militer di sana. Nah, Dua kesalahan. iya, jadi itu kesalahan ganda waktu Dan itu. tidak ada negara Barat ya, Tidak ada yang Amerika dan mempersoalkannya. negara Uni Eropa yang mengutuk. Nah, mempersoalkan. jadi 1 hari setelah kejadian itu, Rusia mengajukan draft resolusinya untuk bukan draft resolusi, draft press statement. Rusia mengajukan itu, duta besar Rusia di PBB mengajukan draft press statement itu untuk mengatakan bahwa inilah sikap Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk tindakan penyerangan Israel di Damaskus. konsulat Iran di Damaskus. Draft itu didukung oleh Cina dan Algeria. Ketika dimasukkan ke Ketua Dewan Keamanan, ditolak oleh Amerika, Inggris. Prancis, dan Inggris, menolaknya itu. Sehingga tidak jalan draft itu sama sekali. Nah, kemudian apa yang terjadi adalah akhir pekan lalu itu Iran membalas dengan serangan bertubi-tubi, 170-an drone, kemudian 120 ballistic missile, Pak. Ballistic missile. Ballistic missile itu Peluru peluru kendali yang terbang di luar atmosfer, di luar angkasa, Pak. Dari dia Jadi menukik tembakan ke atas dulu, tembak ke atas, baru menghujam menghujam ke bawah. Ya, itulah kerjanya ballistic missile. Kalau cruise missile kan bisa terbang datar, kan. Kalau ballistic itu ke atas baru dihantam ke bawah. Nah, itu 120 ballistic missile. 120 ditambah 170, 290. Nah, baru ditambah lagi dengan cruise missile. Cruise missile sekitar 33. Jadi sekitar 300 sekian, sekian 320-an, 323. 323. Nah, amunisi. Waktu peristiwa itu terjadi, saya kebetulan punya kontak baik di Iran maupun juga di Israel. Jadi saya langsung telepon mereka. Saya bilang, tolong jelaskan. Teman di Iran saya tanya, beliau ini adalah doktor ahli strategi militer yang kebetulan saya ketemu waktu menghadiri konferensi SCO, Shanghai Cooperation Organization, waktu itu di Sochi, Rusia Selatan. Kami berkenalan di situ dan saya tanya waktu itu, saya bilang, Pak, ini waktu Iran tembak ini mikir nggak bahwa ini jangan-jangan ada peluru kendali ini balistik ini jatuhnya ke Al-Aqsa atau Dome of the Rock. Dia bilang bukan itu tujuan kami. Kami tidak ke situ. Kami hanya ingin menembak supaya Israel tahu bahwa kami bisa membalas dengan semua kekuatan kami. Dan ini belum semua kekuatan kami. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa kami bisa membalas. Saya telepon lagi ke teman yang di perwira militer di Israel. Saya katakan, Pak, ini kepikir nggak apa yang terjadi kalau Al-Aqsa diserang? Apakah itu tidak memancing amarah semua dunia negara Karena ini Islam? lambang rumah tempat suci tiga agama ya? Tiga agama. Dia bilang justru itu yang paling kami takutin. Mereka pun takut sendiri. Dia takut juga. Dia takut juga. Nah, jadi dia paling takut kalau Al-Aqsa itu kena serangan. Kenapa? Karena yang dia takut itu kan adalah jangan-jangan waktu Al-Aqsa kena serangan, kemudian muncullah tuduhan di berbagai negara Islam bahwa ini gara-gara Israel membalas dengan rudal anti rudal, jatuhnya kena di sini. Jadi Israel wajib dipersalahkan sudah menghancurkan tempat suci umat Islam. Wah, ini bisa perang dunia ini. Habis ini Israel. Paling takut dia itu kalau Al-Aqsa diserang itu. Jadi biasanya kita dengar kabar itu bahwa mereka bertindak semena-mena. Kali ini mereka takut kalau Al-Aqsa diserang. Nah, yang paling lucu apa? Yang paling berkepentingan dengan Al-Aqsa itu justru Raja Yordania, Pak. Karena Raja Yordania ini sebetulnya sejarahnya itu sejak tahun 1924
itu yang namanya Hussein bin ya. Ali. Raja Hussein. Bukan, Hussein bin Ali adalah buyutnya Raja Hussein. Hussein bin Ali itu pada 1924 itu diangkat oleh Dewan Tertinggi Muslim di Palestina itu sebagai caretaker dan kustodian daripada Masjid Al-Aqsa. Setelah Hussein bin Ali itu wafat, diganti oleh Raja Pangeran Abdullah I yang kemudian menjadi Raja Abdullah I. Raja Abdullah I menjadi caretaker daripada kustodian daripada Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Nah, Raja Abdullah I ini meninggal waktu itu setelah dia keluar sembahyang Jumat dari Masjid Al-Aqsa, kan ditembak mati oleh orang Palestina kan. Dia meninggal lalu diganti oleh Raja Hussein, anaknya putranya gitu. Raja Hussein menggantinya sebagai caretaker daripada Al-Aqsa. Kemudian setelah Raja Hussein meninggal diganti oleh Raja Abdullah II yang sekarang ini sebagai caretaker daripada Masjid Al-Aqsa. Nah, perjanjian bukti resmi otentik bahwa Hashemite Kingdom, Hashemite King daripada Yordania ini adalah caretaker daripada Yordania ini diresmikan pada bulan Maret, 31 Maret 2013 di Aman ketika Presiden Mahmud Abbas ke sana menandatangani memperbaharui itu bahwa benar Raja Abdullah II ini sebagai penerus daripada moyangnya caretaker daripada Masjid Al-Aqsa, karena mereka inilah yang menurut silsilah mempunyai silsilah langsung dengan Nabi Muhammad waktu itu. Jadi atas dasar ini dia resmi sebagai penjaga caretaker daripada Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Itu sebabnya ketika kemarin Iran menyerang, Angkatan Udara Yordania langsung mengudara. Untuk apa? Menangkis ya. Nomor satu, menangkis semua serangan itu, jangan jatuh ke Yordania. Yang kedua, mengamankan jangan sampai ada yang kena Masjid Al-Aqsa, karena ini treasure paling berharga bagi kerajaan Yordania waktu itu. Ya. Jadi dia jaga habis-habisan. Walaupun lokasinya ada di Palestina. Walaupun lokasinya di Palestina, kan berbatasan itu. Ya. Jadi luar biasa kali ini. Ajaibnya adalah baru kali ini kita lihat Masjid Al-Aqsa itu dilindungi begitu hebat oleh kerajaan Yordania, oleh Israel. Bahkan yang saya lihat di informasi yang saya dapat itu, kapal induk Amerika yang di Laut Mediterania itu ikut menembakkan rudal anti rudal untuk mencegah jangan sampai ada yang jatuh ke masjid kalau ini. Jatuh ke sana mungkin perang dunia beneran. Perang dunia itu kalau sampai jatuh situ selesai itu, Pak. Itu nggak bisa ditahan itu emosi masyarakat dari semua negara Muslim waktu itu kan. Karena kalau Al-Aqsa rusak ya bagaimana dengan sholat? Sejarah sholat dari situ mulainya kan begitu. Jadi sangat bahaya sekali. Jadi teman ini sampai saya tanya, dia bilang bahwa justru itu yang paling kami takuti, jangan sampai terjadi apa-apa. Teman ini orang mananya? Orang Iran? Orang sana. Orang Israel? Orang Israel. Jadi ada teman satu orang Israel, satu orang Iran gitu. Ini memang semua sama statementnya. Sama statementnya. Jadi baru kali ini ternyata ada tempat suci ketiga umat Muslim terpenting ini. Tempat suci iyalah. Ketiga kan di apa? Begitu banyak negara merasa berkepentingan untuk menjaga, melindunginya ya. Jadi saya kira mungkin juga ini kiblat pertama dan ini mungkin juga kehendak Tuhan jangan sampai terjadi sesuatu yang lebih besar ya. Jadi itu bagus juga. Nah, jadi baru kali ini ajaibnya adalah berbeda dengan perang Israel dengan Arab. Iran ini bukan Arab. Iran ini bangsa Persia. Mereka tersinggung bangsa tersendiri. Iya, bangsa tersendiri. Mereka tersinggung kalau dibilang Arab mereka gitu. Mereka bangsa Persia. Jadi berbeda dengan permusuhan Arab Israel yang berlangsung sudah begitu lama. Kali ini ketika Israel dengan Iran berhadapan, justru negara-negara Arab seperti Uni Arab Emirat, Arab Saudi itu membagikan informasi intelijen kepada Israel supaya jangan menyerang ke sini gitu kan. Karena mereka juga terancam. Arab Saudi juga di selatannya itu ada pemberontak Houthi yang sangat berbahaya. Jadi dia pokoknya kita bantu siapa saja, yang penting kami jangan sampai kami jadi sasaran tembak. Karena apa? Karena ada 27 pangkalan militer Amerika di Arab Saudi waktu itu di Jazirah Arab. Dan kalau perang meletus, kan pasti Iran akan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika ini. Berarti negara-negara itu yang akan jadi sasaran. Mereka nggak mau itu satu. Yang kedua, kalau perang meletus, mati ekonominya. Karena
industri minyak langsung kolaps kan. Kolaps ya. Bagaimana mau ngangkut keluar, tidak ada kapal yang berani ngangkut. Sekarang aja udah diprediksi akan repot. Akan naik ini 20% suplai minyak itu dari Strait Hormuz. Pasti, ya, yang betul. sekarang udah diblok oleh Iran. Itu blok oleh Iran. Jadi kalau kita melihat memang dengan kondisi yang ada sekarang ini, saya melihat bahwa tiba-tiba banyak negara kepentingannya bertemu di satu titik supaya jangan sampai perang ini meluas. Ya. Itu sebabnya Joe Biden waktu pidato, hati-hati juga dia. hati-hati waktu pidato itu wartawan Gedung Putih tanya bagaimana pesan presiden terhadap Iran. Dia hanya jawab satu kata, down. Kan dia bilang itu. Jangan. Saya ingat statementnya dia, ya kan? Dia tidak akan mau terlibat. Dia tidak akan mau terlibat. Menyerang Iran, tapi dia mau membantu pertahanan Israel. Nah, jadi begini. Sebenarnya itu begini. Kalau kita mau lihat komposisi kekuatan dua ini, begini. Dari secara kalau kita bicara data ya, kalau luas wilayah, Israel itu 75 Israel baru sama luas dengan Iran. Luas wilayahnya. Karena Israel cuma 20.145 km persegi, Iran itu 1,6 juta lebih. Jadi 75 kali luas Israel baru sama dengan belum lagi penduduk Iran. ya. Penduduk Israel 10 juta kali. Penduduk Iran saat ini 89 juta. Ya, penduduk Israel itu 9,8 juta. 9,8 juta. Dari 9,8 juta itu 18%-nya Muslim. Jadi sekitar 1,6 juta penduduk Israel itu adalah penduduk Muslim Palestina sebetulnya. Nah, dari segi komposisi itu. Kalau dari segi kita lihat dari kekuatan alat perang, alutsista, begini. Pertama dari kekuatan penduduk. Yang kedua kita lihat dari GDP. GDP Iran itu kan 413 miliar dolar. Iran itu 539. Iran itu 413 miliar. Israel itu 539. Jadi jauh lebih tinggi GDP Israel. Nah, kalau kita lihat anggaran pertahanan Israel pun lebih besar ya. Anggaran pertahanan Iran 2021 itu adalah sebesar 25 miliar dolar. Israel itu 151 miliar dolar, Pak. Jadi 6 kali lipat. Kita belum hitung setiap tahun Amerika memberikan 3,8 miliar dolar bantuan kepada Israel itu untuk mempermodern senjatanya. Nah, sehingga dari segi kekuatan membiayai perang itu ada jauh sekali perbandingannya. Kekuatan angkatan bersenjata personel Iran itu punya 580.000 pasukan, sekali, ya. Ditambah dengan sekitar 200.000 cadangan. Israel punya 176, jauh di bawah. Tapi pasukan cadangannya 456.000, cadangannya yang lebih banyak. Ketika perang dipanggil kan begitu kan. Jadi secara kuantitas itu Iran lebih banyak daripada Israel dari segi kalau angkatan daratnya berhadap-hadapan. Masalahnya perang zaman sekarang kan di udara, Pak. Ya. Nah, dari segi udara Israel itu punya sekitar 600 lebih pesawat, Iran punya sekitar 530-an. Jadi ada sedikit beda. Dari segi kalau petempur darat, Iran saat ini dia pakai tank itu yang jenis T-72, T-52 dan 54 yang saya dengar lebih banyak ya. Zaman lama itu. Lebih banyak daripada Israel. Tapi kalau modern. Dari segi kecanggihan Israel pakai Merkava 4 yang sangat paling modern itu yang dipakai Amerika waktu menyerbu badai gurun itu kan, Merkava 4. Sehingga dari segi kecanggihan Israel lebih canggih karena anggarannya lebih banyak dikasih sama Amerika. Sementara Iran ini kan disanksi, di embargo habis-habisan kan. Udah 50 tahun. Ya, jadi sangat sulit untuk dia mengembangkan ini. Nah, itu sebabnya ada kesadaran di Iran itu kalau perang dia berhitung supaya jangan keluarkan banyak energi, tapi tujuannya tercapai. Makanya kemarin Panglima Militernya ditanya kan, apa langkah berikut menyerang Israel? Dia katakan tujuan kami sudah tercapai untuk apa lagi? Tapi kalau Israel membalas, kami akan siapkan baru kami lebih besar lagi. Dan menakutkan juga. Menakutkan kan, karena dia punya balistik misal ini soalnya. Ya. Balistik misal itu kan kita tidak tahu, tiba-tiba aja jatuh di atas kepala kita kan kita nggak tahu. Jadi kalau dia mau nembak ke Amerika pun bisa. Bisa. Nah, saat ini jarak antara Tehran dengan Tel Aviv itu cuma sekitar 1.917 km. Sementara cruise missile yang dia pakai itu jaraknya di atas 2.000 km. Jadi bisa lewat Israel, Pak. Kalau dari Iran dia tembak itu, jaraknya terlalu dekat gitu kan. Nah, jadi itu kalau dari kekuatan itu. Nah, kalau dari per capita income, Iran punya itu sekitar 18.200. Israel mah tinggi sekali ya. Israel itu hampir 50.000, Pak.
Oke. per kapita income-nya. Jadi dari segi membiayai perang itu, apalagi dengan bantuan 3,8 miliar dolar setiap tahun rutin dikasih Dari Amerika, Amerika. itu Israel punya kemampuan untuk memodernisasi alutsistanya lebih banyak. Ya. Seperti itu. Nah, perang zaman sekarang itu kan tidak harus berhadapan-hadapan. Ya. Bisa perang strategi, bisa Perang cyber, ya. Cyber, bisa perang clandestine, perang udara, clandestine, ya. underground, segala macam. Nah, itu sebabnya kita tidak heran kenapa ada yang namanya Hezbollah di Lebanon, ada yang namanya Brigade Al-Quds di Syria, ada yang Hamas, namanya ya. Hamas di Ya. sana. Itu Di belakangnya Iran semua. di belakangnya Iran, Pak. Ya. Dibilang tujuannya apa? Untuk menghabisi setan kecil ini, kan begitu. Tujuannya menghabisi setan kecil. Nah, sialnya setan kecil ini didukung sama setan besar, kan begitu. Jadi dalam bahasa Imam Khomeini itu kan dua setan ini harus dihabisin, kan begitu. Ya. Nah, tapi kan sulitnya adalah justru di konteks zaman sekarang, sejak 2020 itu negara-negara Arab ini termasuk Maroko, Sudan, Uni Arab Emirat itu justru sudah menandatangani perjanjian Abraham Accords berdamai dengan Israel, mengikuti jejak Mesir dan Yordania, kan begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya negara-negara Arab itu memikir, oke, kita ngurus diri sendiri kita aja. Ngapain kita harus ngurus perang orang lain? Kalau mereka bersatu, masa nggak bisa disitulah, ngalahin Israel yang negara kecil di tengah lagi? Betul. Kalau dikeroyok, ya? Betul. Disitulah masalahnya. Makanya seorang diplomat Timur Tengah itu pernah bertanya waktu itu. Kami di sana itu di dataran yang sama, bahasanya sama, agamanya sama, budayanya sama, semuanya sama, tapi terlalu sulit untuk kami bersatu. Atau ini jagonya Israel dan Amerika, ya? Nah, mengadu-adu. Sebenarnya itulah pekerjaan intelijen, Pak. Itulah pekerjaan intelijen. Jadi kita mesti belajar intelijen ini. Itulah pekerjaan intelijen. Nah, kan seperti itu juga dulu Belanda mengadu domba kita, kan, Pak? Gitu kan, kerajaan-kerajaan itu diadu segala macam, kan. Kerajaannya di kampungnya Pak Helmi dulu kan ada Sriwijaya, kan, tidak bertahan, kan, gitu kan. Kita diadu-adu. Jadi kalau ini. Nah, ini pekerjaan intelijen. Sehingga yang saya lihat sekarang orang bertanya, kemana setelah penyerangan ini? Nah, perkembangan yang terjadi kita lihat begini. Oke. Di Israel itu ada 4 lapis pertahanan udara, Pak. Yang pertama itu namanya Iron Dome yang kita kenal. Oke. Nah, di belakang Iron Dome itu ada yang namanya David Sling. David Sling ini kalau terjemahannya itu ada katapelnya Daud, seperti itu. Nah, David Sling itu tujuannya untuk menghalau cruise missile. Cruise missile yang terbang dalam jangkauan atmosfer. Nah, di belakang lagi David Sling ini ada namanya Arrow 2 dan Arrow 3. Kemarin itu Israel mengeluarkan Arrow 3 untuk menghantam balistik missile, karena Arrow 3 itu kerjanya di luar bumi, Pak. Pekerjaan di luar bumi. Jadi saya bayangkan ini, waduh, itu Israel itu kan satu daratan gitu. Jadi waktu diserang dia tahu bagaimana pakai David Sling, bagaimana pakai Iron Dome, bagaimana pakai Arrow 2-3. Bagaimana kalau Indonesia yang begini luas ini, Pak, kalau kita diserang, kita punya pertahanan apa, Pak? 17.000 pulau ini, bagaimana caranya kita lindungi pertahanan ini? Itu jangan sampai terjadi. Jadi memang saya kira ke depan, meskipun politik luar negeri kita bebas aktif dan kita tahu, tetapi dunia ini kan semakin berkembang, Pak. Kalau kita melihat pesan konstitusi di pembukaan itu mengatakan bahwa banyak orang, saya punya interpretasi tersendiri terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar itu, karena ada 2 pesan penting situ. Yang pertama itu adalah bahwa penjajahan dunia sedunia harus dihapuskan. Waktu Undang-Undang Dasar itu kita adopsi pada 18 Agustus 1945, Israel belum ada. Israel baru merdeka 48, Pak. Jadi tujuan kita waktu itu, yang kita maksudkan dan penjajahan itu adalah Jepang, Belanda, Inggris, dan seterusnya. Tapi belakangan dengan Israel muncul, kita bilang, ya kamu juga termasuk. Kan begitu. Tidak boleh menjajah. Kalau menjajah kita lawan. Kan. Makanya Soekarno bilang, selama Israel masih menduduki tanah itu, Indonesia akan habis-habisan bela Palestina. Itu pidato Soekarno tahun 62 kan waktu itu. Nah, jadi sejak terjadinya perubahan di peta dunia, yang terjadi setelah itu adalah bahwa
ada pergeseran sekarang ini, pergeseran di mana negara-negara ini yang tadinya bersekutu itu bisa berpisah, bisa kembali lagi orang yang bisa bersekutu karena kepentingan yang sama. Nah, maka kita lihat pesan konstitusi kita bahwa turut serta penjajahan dunia di atas dunia harus dihapuskan. Bagi saya itu merupakan itu bukan itu amanat, Pak, amanat yang merupakan sikap kita. Itulah sikap founding fathers kita. Tapi itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah kalimat berikut yang mengatakan bahwa kita harus turut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan turut serta melakukan ketertiban dunia, maka ini urusan politik luar negeri, Pak. Kita tidak bisa hanya mengatakan kita mengutuk ini, mengutuk itu hanya sikap, tapi kita tidak turut serta. Kalau kita benar turut serta, do something, lakukan sesuatu. Kita harus aktif terlibat di situ. Posisi kita kuat di negara-negara OKI, yaitu kita jadi mimpin G20. Kita pemimpin G20, kita kuat di non-blok. Pemimpin ASEAN, harusnya kita lebih asertif, lebih mengungkapkan pendapat dan pasti kita. didengar orang. Pasti didengar orang, Pak. Pasti didengar. Nah, karena banyak orang lupa ya. Sebenarnya memang posisi kita ini agak ambiguous juga, jadi sedikit membingungkan juga. Karena secara psikologis itu kan bangsa kita, masyarakat kita itu kan tidak boleh ada hubungan dengan Israel, tidak boleh kita menentang habis-habisan. Tapi banyak orang lupa bahwa Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Israel itu sudah 2 kali bertemu, Pak. Banyak orang lupa itu. 16 Oktober 1993 itu Perdana Menteri Yitzhak Rabin terbang mendarat di Halim secara diam-diam langsung ke Cendana kan ketemu Pak Harto waktu itu 16 Oktober 93. Setelah dia kembali pesawatnya mendarat di Singapura baru dibuka, kita baru tahu oh ternyata Israel udah pulang kan begitu kan. Yang kedua waktu peringatan 50 tahun PBB yang Gus Dur hadir ya? Bukan, Pak Harto pergi di sana. Pak Harto ke sana, gitu. Dan di lantai 41 itu hotel apa tuh di New York itu ketemu dengan Perdana Menteri Israel waktu itu, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin lagi. Yitzhak Rabin kan ketemu dengan Yitzhak Rabin waktu itu. Jadi 2 kali mereka sudah bertemu. Kepala negara. Yang terjadi insiden kecil ketika Komandan Pas Pampres waktu itu Syafri Samsudin dengan Mossad hampir baku tembak kan, karena Mossad tidak mau lewat aturan protokol yang sudah ditentukan oleh Pas Pampres, dia ingin pakai lift line, sehingga todong-todongan mereka hampir baku tembak waktu itu. Tapi akhirnya Mossad ikut juga perintah Syafri Samsudin, akhirnya masuk lewat lift ini, baru pergi ketemu Pak Harto lalu dia minta maaf segala macam. Itu insiden terkenal sekali itu dalam yang Pak Syafri paling tahu kalau ketemu cerita bagaimana waktu saling todong dengan Mossad gitu. Itu nah itu pertemuan kedua antara presiden kedua negara gitu. Nah, Gus Dur hadir waktu penandatanganan perjanjian damai Yordan dengan Israel. Gus Dur hadir waktu itu. Jadi saya tidak berani mendahului, tapi saya mau katakan bahwa sudah ada tren itu. Mungkin Pak Harto waktu itu berpikir jauh. Mungkin ya, karena di tahun 1980-an di zaman Pak Beni kan kita beli 28 pesawat Skyhawk dari Israel waktu itu. Tapi kan waktu itu berita yang keluar bahwa katakan kita beli di Amerika kan, bahkan pilot-pilot kita kan dikirim training di Israel waktu itu tuh. Lalu ditulis oleh seorang pilot itu Angkatan Udara dalam bukunya yang sudah beredar itu, dia cerita itu. Nah jadi untuk kepentingan tertentu, jadi politik luar negeri kita itu ketika di zaman Pak Harto itu ketika ada kepentingan, kita amankan kepentingan dulu. Sambil menjaga stabilitas dalam negeri kan begitu kan. Kita beli senjatanya berguna, kita ambil, teknologinya berguna, kita ambil kan begitu. Itu yang Pak Harto lakukan waktu itu. Nah, tetapi Pak Ali Alatas waktu itu memberikan syarat. Jadi Juni 1993 itu Menteri Luar Negeri Israel waktu itu bertemu dengan Pak Ali Alatas ketika keduanya menghadiri konferensi PBB di Wina. Jadi Menlu Israel waktu itu meminta bagaimana kalau sudah waktunya membuka hubungan dengan Israel. Pak Alatas kasih syarat. Oke, kita bisa berbicara tentang membuka hubungan. Kalimat Pak Alatas kan hati-hati sekali. Kita bisa berbicara membuka hubungan kalau ada kemajuan dalam perdamaian Arab Israel. Yang kedua,
kita baru bisa berbicara membuka hubungan kalau semua negara Arab sudah membuka hubungan dengan Israel. Itu alasan yang alatas kasih, dan sampai sekarang Tidak mungkin tercapai. tidak mungkin tercapai. Oke, Bung Pitan, kita balik ke topik utama ya. Setelah terjadi penyerangan, sikap kan Dewan Keamanan yang tadi itu, Ya, ya veto, ya tidak akan memberikan hukuman Betul. kepada Israel. Israel. Betul. Dan PBB juga lebih lembut lagi. Lebih lembut. Lebih Ya, lembut lagi. lebih lembut. Kita lihat macan ompong itu. Macan ompong. Macan ompong. Memang banyak orang bilang udah PBB ini apa Betul. gunanya Tidak sih? ada, ya betul, macan ompong. Pak. Untuk menghentikan Israel menyerang Gaza aja. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Tapi ada lucu juga ya bahwa Joe Biden Amerika mengatakan bahwa kami tidak akan mau terlibat perang melawan Iran. Jadi menurut saya itu ada unsur ngeri juga dia. Ya betul. Jadi begini, nomor satu, tidak bisa orang menganggap enteng kekuatan angkatan bersenjata Iran. Iran, ya. Tidak bisa menganggap enteng. Yang pertama begini, dia punya banyak kekuatan rahasia yang tidak pernah dibuka kepada umum. Ya, ini yang bahaya. Itu yang paling berbahaya. Ya. Karena data yang ada itu kan data yang dibuka kepada umum. Ya. Tapi kekuatan rahasianya itu banyak orang tidak tahu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Iran itu adalah anggota daripada SCO. Di mana di dalam SCO itu ada Rusia, Ya. ada Cina, Korea Utara. ada India, ada Pakistan. Pakistan, oke. Semua di situ. Jadi negara-negara kuat semua di situ. Negara-negara nuklir semua Dan di situ. Putin udah wanti-wanti. Wanti-wanti dan itu mereka itu dalam SCO itu kompak. Jadi SCO itu sebenarnya sama seperti NATO, tapi tidak menunjukkan dirinya bahwa mereka itu bersatu. Mereka itu mengatakan kita hanya urusan mirip ASEAN begitu, mirip urusan sosial budaya, Belum lagi kalau Turki perekonomian. terlibat. Turki udah mulai. Turki sudah anggotanya, Pak. Ya. Turki sudah anggota. Dan di udah situ. Erdogan udah mulai ngancam-ngancam. Iya, betul. Jadi memang Turki ini posisinya memang sangat Walaupun dia NATO ya. Walaupun dia anggota NATO, tapi dia anggota NATO yang tidak mau diatur. Yang agak lain gitu. Dia lain, Pak. Dia nggak mau diatur. Ya. Dia nggak mau diatur. Terutama dalam sikap untuk. Ya betul. Dia nggak mau diatur dan tidak bisa diatur. Ya. Dan tidak Dan mau kuat. diatur. Dan dia kuat. Dia tidak kuat. bisa diatur. Dia punya kepentingan sendiri dan dia jadikan itu sebagai bargaining position kan. Ya. Ketika Finlandia mau masuk NATO, Ya. dia bilang oke, bubarkan dulu itu gerombolan teroris di negara kamu yang Ya. menyerang saya. Kalau nggak bisa masuk kan begitu terpaksa. Itu leverage-nya kan begitu. Nah, jadi kita lihat bahwa saya kira untuk melihat jauh ke depan, jangan kita menganggap enteng perlunya meningkatkan kecanggihan alutsista negara kita. Ya. Karena kalau kita melihat, saya belajar dari Pak Alatas itu mengatakan begini, kan saya cukup lama mengikuti beliau itu kemana-mana. Pak Alatas itu mengatakan begini, kalau melihat politik luar negeri, jangan lihat sekarang Pak, lihat 50 sampai 100 tahun ke depan. Ke depan. Seperti apa. Jadi kita harus melihat 50 sampai 100 tahun ke depan, seperti apa perubahan yang terjadi di geopolitik dunia ini. Konstelasinya seperti apa. Sehingga mungkin dari sekarang kita perlu mempersiapkan diri, bagaimana apa yang kita perlu memperkuat diri ya. Jadi kalau kita mau lihat, kalau Iran yang meskipun di bawah tekanan, di bawah embargo begitu luar biasa, bisa mengembangkan kekuatan militernya sampai ditakuti oleh begitu banyak negara, termasuk Amerika juga ngeri lihat dia, Israel juga ngeri lihat dia. Nah, Indonesia ini jangan kita menganggap bahwa semua negara akan berbaik dengan kita. Kita punya kekayaan alam yang begitu banyak, itu adalah incaran dari semua negara. Yang harus kita protek. Yang harus kita protek. Cara proteknya hanya bisa dengan kekuatan pertahanan, Pak. Ya. Tidak bisa dengan pidato, tidak bisa dengan kata-kata. Harus dengan kekuatan. Angkatan udara kita harus kuat, angkatan laut kita harus kuat, angkatan darat kita harus kuat, kemudian cyber army kita harus kuat. Itu harus benar-benar. Jadi kita kalau lihat dalam konteks 50-100 tahun ke depan, jangan main-main dengan pertahanan, Pak. Karena kalau pertahanan kita tidak kuat, gampang sekali. Jadi kita sepakat lah, pertahanan kita harus ke depan ditingkatkan. kita bangun. Harus ditingkatkan. Nah, sekarang dengan presiden kita yang seorang jenderal tempur, yang kita berharap banyak. Kita berharap banyak bahwa ke depan postur Indonesia itu akan lebih disegani. Kalau kita membangun kekuatan pertahanan rakyat semesta, kecanggihan alutsista kita untuk mengantisipasi perkembangan dunia yang begitu banyak perubahan akan terjadi, Pak. Nah, ini saya pikir dari sekarang mesti kalau Pak Helmi sempat bisik-bisik ke teman-teman di dalam sana, sampaikan bahwa jangan main-main, Pak. Karena terlalu banyak kekayaan alam kita, Pak. Kalau kita tidak kuat ini siapa saja bisa masuk ini.
Oke. Sepakat. Bung, kembali lagi ke konflik yang sekarang terjadi. Saya tuh akuntan ya, saya ngitung cepet banget. Tadi jumlahnya berapa? Sekitar 323 misail ya. Misail dan drone ditembakkan. Israel boleh ngeklaim, wah 99% bisa kami tangkal, bisa kami jatuhkan. Artinya yang landing cuma 1%. Bung, 1% dari 323 itu cuma 34 misail. Nggak mungkin itu. Nah, kita lihat dari gambar aja, betul. dalam berapa detik aja. Betul. Jadi menurut saya, mereka tuh kadang-kadang mungkin ada melakukan apa juga ya, apa menghibur diri gitu. Ya, betul. Jadi begini, berapa yang landing sebenarnya? Selalu saya katakan begini ya, di dalam kondisi perang, jangan percaya berita terlalu gampang. Betul. Kecuali kita punya koresponden di lapangan, ya. Yang mereport langsung dari sana seperti waktu perang Teluk itu, wartawan CNN dari lapangan melaporkan gitu, baru kita bisa tahu. Kan selama ini berita yang keluar dari Israel itu adalah dari kepala pusat penerangannya. Betul, dia bilang 90% kita tangkap. Artinya berhasil cuma 1%. Iya. Nggak mungkin kalau kita tangkap. Itu kan, kasat mata tuh. Ya, itu kan satu berita sepihak yang tidak bisa diverifikasi dari manapun juga ya. Jadi kita tidak bisa ini. Nah, tentu Israel sebagai negara yang diserang, kepentingan dia adalah menenangkan publik dalam negeri. Ya. Jadi supaya. Tapi jangan markup segede itulah. Itulah. Jadi rupanya penyakit markup ini merajalela. Saya dengar ada 2 instalasi militer yang kena. Ya. Terus ada satu lagi di apa selatan. gitu? Ya, di selatan itu ada instalasi militer kena di sebelah selatan. Dan ada satu anak umur 7 tahun yaitu Amina El Hashimi namanya. Beliau kena luka parah. Saya nggak tahu nasibnya sekarang. Nah, Amina El Hashimi ini adalah seorang anak kecil dari suku Bedouin yang kena Bedouin yang kena serangan itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana karena dalam kondisi begitu kan berita yang boleh keluar itu berita yang disortir habis-habisan sama militer kan. Ada kepentingan propaganda juga. Iya, tentu. Jadi dimanapun seperti itu ketika kita bicara tentang perang, maka kita harus bisa melihat gambaran besarnya sebetulnya. Big picture. Big picture-nya. Jadi big picture-nya itu adalah memang ini satu. Jadi orang justru tanya begini. Dari sini akan kemana perang ini? Akan berkembang kemana? Apakah akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Menurut Bang Peter? Menurut kalkulasi saya, Perang Dunia Ketiga itu nggak akan terjadi. Kenapa nggak akan terjadi? Karena nomor satu, Iran tidak mau mengorbankan ekonominya yang perlu diperbaiki. Rakyatnya yang menderita, dia perlu memperbaiki ekonominya, pemerintahnya perlu mengangkat citra dalam negeri bahwa dia peduli dengan rakyatnya, mengentaskan kemiskinan, menaikkan GDP-nya dan segala macam, sehingga dia tidak, kalau dia disuruh memilih membangun atau perang, dia akan pilih membangun, dia tidak akan pilih perang. Itu dari segi Iran. Dari segi Israel, tujuannya sudah tercapai. Tujuan dia menyerang di Damaskus itu adalah untuk menghentikan nuklir. Bukan, menghentikan komandan Brigade Al-Quds itu karena dia memimpin jaringan Brigade Al-Quds di 2 negara sekaligus, yaitu di Syria dan Lebanon. Di mana di Lebanon itu ada pasukan Hezbollah dengan ratusan ribu arsenal peluru kendali dan roket yang siap dipakai untuk menghantam Israel. Sehingga dan itu dicurigai dibiayai oleh Iran. Itu menurut dugaan didukung Iran. Sehingga dia ingin kalau begitu guritanya ini dipotong tangannya dulu supaya jangan lagi menyalurkan. Jadi tujuan dia menyerang sana sebetulnya adalah untuk menghentikan serangan Hezbollah terhadap wilayah utara Israel. Yang bikin repot dia yang juga. Yang bikin repot dia itu justru Hezbollah, bukan Hamas. Houthi sekarang udah mulai menyerang. Jadi Hamas dari tengah, Houthi dari selatan, Hezbollah dari utara, kemudian Syiite Irak, milisi Syiah dari Irak juga menyerang gitu. Jadi karena dikepung maka dia ingin menghentikan. Nah, dari segi kalkulasi militer tujuan dia sudah tercapai. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Netanyahu untuk mengobarkan perang terhadap Iran. Apa alasannya? Ada berita yang harus dikonfirmasi. CIA pun udah turun ya. CIA udah turun ke sana untuk supaya jangan sampai perang. Jangan sampai perang. Jadi yang makanya sebetulnya Netanyahu itu seperti sekarang tangannya di borgol. Kamu duduk diam aja, duduk manis sudah. Tujuan kamu sudah selesai, jangan lagi bikin macam-macam deh. Makanya Biden kasih pidato. Kita tidak akan mau bantu kalau kamu perang. Kan begitu. Jadi sudah stop. Iran
Walaupun masuk. bersayap juga, tapi kita akan membantu kamu bertahan. Ya, nah kalau bertahan tetap. Jadi, nah Amerika itu kan pernyataannya itu kan hari ini ngomong begini, besok dia klarifikasi lagi kan. Jadi habis presiden ngomong nanti juru bicara Gedung Putih klarifikasi lagi kan, konferensi pers lagi klarifikasi. Oh, maksud presiden begini kan, begitu. Itu modelnya dulu seperti waktu Pak Ali Alatas jadi juru bicaranya Menlu Adam Malik kan. Jadi Pak Adam Malik itu kan lincah sekali ngomong sekali kan. Jadi wartawan Rusia kan tanya, Pak Menteri, menurut profesor, belum selesai dia langsung bilang, oh ada profesor saya sudah bantah profesor kamu, dia bilang begitu. Cepat sekali. Nah nanti yang meluruskan Pak Ali Alatas kan, wartawan kemudian tanya gimana Pak, oh maksudnya begini, Alatas baru ngomong kan begitu. Jadi model kayak seperti begitu sebenarnya kalau diplomat bekerja itu. Nah jadi akan kemana? Menurut kalkulasi saya tidak melihat ada alasan yang sangat substansial untuk perang ini dilanjutkan. Karena begitu banyak negara sekarang ingin melakukan segala macam upaya untuk menghentikan. Perdana Menteri Rishi Sunak di Inggris menghentikan itu, Kanselir Jerman ingin menghentikan, Presiden Mesir juga menghentikan, Raja Arab Saudi Putra Mahkota juga ingin menghentikan, kemudian pemimpin UAE juga ingin. Jadi semua ingin supaya berhenti di sini, stop, jangan lagi melebar. Sehingga ke depan saya tidak melihat alasan kenapa harus berkembang. Jadi kalau tiba-tiba misalnya Israel entah bagaimana pemikirannya, lalu Netanyahu atau panglima militernya kasih komando untuk menghantam Iran, menurut saya itu sudah di luar kalkulasi logis. Tapi segitunya ya Bung Pitan, logis. Israel dalam kondisi gitu genting menurut saya masih sempat-sempatnya menyerang Gaza dan jadi, memakan korban. Justru Gaza ini yang memprihatinkan karena masalahnya sekarang itu masalah kemanusiaan. Semua orang udah minta stop demi kemanusiaan loh. Bukan masalah benar salah nih. Demi kemanusiaan. Dan Israel tidak mau berhenti. Sebetulnya kuncinya itu ada di tangan Presiden Amerika. Kuncinya apakah mau damai atau tidak itu ada di tangan Presiden Amerika. Kalau mau jujur, ngomongnya diminta damai, ngomongnya. Kalau bilang tapi mau bantuan damai, terus ya kan? Kalau mau damai, gitu, jangan mempersenjatai salah satu pihak toh, kan begitu. Atau bawa dua pihak ketemu, gencatan senjata, letakkan senjata, kasih mereka program baru untuk bekerja sama, kan begitu. Kerjasama aja, kan bisa di ekonomi, di proyek apa, kan. Atau kabulkanlah Palestina untuk menjadi sebuah negara, selesai kan begitu. Nah, jadi sebelum perang itu memang solusinya adalah solusi dua negara. Tapi setelah perang ini meletus, Israel jadi berubah pikiran, dia nggak mau solusi dua negara lagi. Dia nggak mau. Nah lucunya kemarin setelah Iran menyerang, Hamas bilang, kita juga nggak mau gencatan senjata. Karena dia pikir bahwa repot juga Israel lanjut ya. Sudah ada yang dukung, ini akan lanjut. Kita juga nggak mau gencatan senjata. Ayo kita berperang aja langsung, kan begitu kan. Dia ingin lanjut. Ada teman nih katanya. Ada teman kan begitu kan. Ayo kita lanjut. Big brother lagi. Tiba-tiba Panglima Iran bilang sudah selesai, tujuan kami sudah selesai. Jadi ya karena itu ya akhirnya recalculate lagi, Hamas juga rekalkulasi lagi. Meskipun pemimpinnya Ismail Haniyeh itu kan harus kehilangan putra-putranya dan cucu-cucunya kemarin dalam ketika mereka berlebaran ke Gaza, kunjungi sanak keluarga, mati mereka kan. Saya nggak pernah melihat orang berperang rumah sakit dihancurkan. Ya itu memang tempat peribadatan dihancurkan. Semuanya dihancurkan, rumah sakit. Nah itulah gilanya perang itu. Karena begini, dalam psikologi perang itu, kalkulasi militer itu biasanya lebih tinggi daripada kalkulasi diplomat. Jadi para diplomat, para politisi, pemerintah itu biasa melihat bagaimana caranya bisa berdamai. Tapi bagi militer itu biasa melihat untuk berdamai harus ada bargaining power. Bargaining powernya adalah apa? Harus ada action di lapangan. Hal yang sama dilakukan Pak Harto waktu Jogja menduduki Jogja kan, walaupun hanya selama 6 jam, tetapi pesan itu memberikan pesan yang kuat kepada diplomat kita di PBB bahwa Republik Indonesia masih ada. Jadi kalkulasi militer itu biasanya lebih tinggi, lebih jauh daripada ini untuk memberikan alasan bagi para diplomat untuk berjuang. Karena kalau militernya berjuang lebih rendah ekspektasinya, ya diplomat nggak bisa ngomong dong, gitu. Sehingga tidak heran bahwa nanti mungkin di Israel itu militernya masih tampak seperti membangkang, ayo kita hantam lagi hantam. Tapi kan yang pusing kan pemerintahnya.
Karena dia akan ditekan oleh semua negara. Inggris akan tekan dia, Dan Amerika akan PBB-nya tekan dia. udah banyak yang protes kan? PBB nggak bisa kita harapkan. Bukan Pak. apa Netanyahu sendiri udah banyak diprotes kan? Betul. Nah, dan Secara dalam negeri. secara dalam negeri tentu seperti Benny Gantz dan teman-temannya dari oposisi itu tentu tidak ingin perang ini dilanjutkan. Karena bagi partai oposisi di Israel, kepentingannya adalah jangan sampai lebih banyak rakyat dikorbankan. Betul. Nah, bagi Israel sekarang, dia hanya butuh 133 hostages-nya itu dikembalikan. Ya. Gitu. Nah, sementara bagi Hamas, Israel tuh harus lenyap dulu. Kalau Israel masih begini, ya kita perang terus. Ulur tariknya di situ aja Tarik ya? ulurnya di situ. Nah, sekarang sasaran daripada Israel adalah mengejar pasukan Hamas yang bersembunyi di Rafah kan. Dia mau masuk lagi sekarang ke West Bank kan untuk masuk situ. Nah, itu yang Biden nggak mau. Jangan dong. Ini di Gaza aja sudah lebih dari 34.000 warga sipil termasuk anak-anak dan wanita habis begitu saja. Siapa yang bertanggung jawab coba? Belum lagi infrastrukturnya begitu banyak yang hancur begitu. Bagaimana caranya? Jadi berhenti sudah di sini, jangan lagi lanjutkan. Ya. Nah, tapi bagi Netanyahu ini kan kepentingan mengangkat gengsi untuk bisa terpilih kembali kan? Ya. Jadi di situ Terpilih atau juga- tidak sama sekali? Nah, di sinilah masalahnya. Jadi mungkin juga akan musuh-musuh Netanyahu akan bermain di dalam secara intelijen supaya jangan dia dinaikkan lagi. Karena saya pikir Israel juga menderita juga, Oh, kan? menderita. Jadi korban juga. Tentu. Yang Perang paling- itu kan nggak ada yang untung dari perang lah. Nggak ada untung, karena yang paling rugi itu anak sekolah, Pak. Iya. Sekolah, 1 hari sekolah, Iya. 1 Semua bulan rugi lah. libur, Ekonominya ekonominya tidak bergerak. jalan, seperti itu kan. Saya dengar Israel itu ekonominya jauh turun tuh. Sekarang itu justru menderita itu karena perang ini. Perang dia. Karena nomor satu, karena biaya perang ini terlalu mahal, Pak. ya. Satu rudal itu harganya itu saja berapa juta dolar satu rudal. Nah, begitu banyak yang belum lagi operasi mengerahkan pasukan daratnya itu berapa besar biayanya. Sangat besar itu kan. Nah, dampak dari ini semua apa? Ukraina ditinggal sekarang kan. Ya. Kasihan itu. Zelensky jerit-jerit tuh. Menjerit-jerit. Si badut itu. 60 si badut itu kan. Itu 60 miliar dolar yang tadinya mau dicairkan. Itu jadi ditahan sama Kongres, nggak bisa masuk, nggak bisa dicairkan. Amerika pun saya pikir jadi korban. Amerika juga Kita jadi udah tahu korban. Amerika menyerang, mendukung Ukraina aja. Ekonomi mereka kan Betul. goncang juga tuh. Jadi yang terjadi sebenarnya itu adalah terjadi benturan dua kepentingan, antara tiga kepentingan malah. Kepentingan militer untuk mempertahankan gengsi dan mengangkat revenue daripada industri persenjataan. Pertahanan, kepentingan pemerintah untuk tetap berkuasa, dan jangan lupa kepentingan ekonomi. Kepentingan pembayar pajak terbesar di sana, korporasi-korporasi, mereka ini yang pembayar pajak terbesar, mereka inilah korporasi-korporasi, duitnya ini yang dipakai untuk perang ini kan, dan mereka juga berhitung ini, wah ini kalau presidennya begini kita nggak bisa pakai kan, begitu kan. Jadi bukan saja di Amerika, di Israel begitu juga, sama juga kan. Nah, sehingga yang kita lihat berikut itu bagaimana langkah di dunia bisnis nanti seperti itu. Ya, pasti terpengaruh. Pasti berpengaruh, Pak. Kalau harga minyak udah mulai naik. Kita harap memang jangan sampai terlalu naik, karena kalau ketegangan berlanjut tentu sektor minyak, apalagi kita kan masih impor minyak dari Iran juga. Besar sekali. Besar sekali kan? Ekspor minyak dan gas saya pikir. Dan gas. Jadi bukan saja dari itu ya. Jadi jalur perkapalan, perdagangan komoditas, kemudian penerbangan pasti terganggu seperti yang saya bilang itu. 1 hari setelah peristiwa itu terjadi, Qantas di Australia langsung mengalihkan rutenya ke Singapura, pakai jalur Singapura, tidak bisa terbang lewat wilayah. Dan banyak maskapai juga yang menghentikan itu. Jadi terbang ke udara, transportasi udara, transportasi laut, tanker-tanker, perusahaan asuransi tambah naik jaminannya, segala macam. Jadi ekonomi banyak negara yang akan menderita kalau terjadi. Jadi Teluk Parsi itu saya dapat data yang kemarin 20% minyak berasal dari situ. Betul. Nah, kalau ini dijaga, jadi makanya dari ini menurut saya kita harus bisa menarik pelajaran dari kasus ini ya. Pelajaran dari kasus ini saya lihat kalau dari segi politik luar negeri kita harus melihat bahwa kita perlu ambil pelajaran bahwa tidak ada teman abadi di dalam politik luar negeri. Ya, yang ada adalah kepentingan abadi. Yang kedua, pelajaran kita harus melihat bahwa dunia ini berubah terlalu cepat. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Dalam waktu yang sangat dekat. Dalam waktu yang sangat dekat. Kita harus bisa membaca, mengantisipasi bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat yang saat ini menjadi sahabat ini. 50-100 tahun ke depan seperti apa. Apakah ketika kita merayakan 100 tahun Indonesia merdeka, kondisi
masih akan sama atau Sama, sudah ceteris berubah, paribus, ya. atau masih sudah berubah jauh? Apakah kita sudah siap kalau terjadi misalnya pada satu ketika negara kita diserang? Karena tanpa diketahui di langit kita ini ada banyak sekali satelit mata-mata, sementara kapal-kapal selam nuklir itu dari Australia sampai pasukan Armada 7 di Filipina, sampai pasukan Rusia di Laut Samudra India segala. Jadi kita ini dikepung oleh begitu banyak kekuatan besar yang kita seolah-olah menganggap sepele, tetapi jangan menganggap enteng. Kenapa begitu banyak kekuatan besar mengelilingi kita? Karena sumber daya alam kita, Pak. Ya. Nah, untuk menjaga supaya 50-100 tahun ke depan sumber daya alam kita masih bisa harus dinikmati oleh generasi masa depan Indonesia, satu-satunya cara adalah kita harus punya angkatan perang yang kuat, angkatan pertahanan yang kuat. Bukan saja sebagai deterrence, tapi juga supaya orang segan melihat kita kan. Orang segan melihat kita, jangan sampai ada yang macam-macam, kan begitu kan. Karena potensi meledak yang kedua adalah Laut Cina Selatan terlalu dekat dengan kita. Itu Taiwan bisa meledak, LCS bisa meledak, Australia itu sekarang sedang dengan Inggris akan mengembangkan kapal selam nuklir yang 2026 sudah mulai bekerja, beroperasi. Itu dari Laut Selat di Australia itu dia tinggal tidak perlu datang, Pak. Pelurunya saja lewat sampai di kampungnya Pak Helmi itu bisa nyampe, Pak. Jadi menurut saya mumpung kita punya presiden yang berlatar belakang militer nanti, kita berharap mudah-mudahan ke depan postur angkatan bersenjata kita itu lebih gagah, yaitu lebih capable. Di samping itu kita perlu mengembangkan angkatan baru, yaitu cyber army yang canggih untuk bisa mempertahankan. Yang ketinggalan cukup jauh ya? Jauh. Saya kira itu pelajaran setuju. yang harus kita semoga juga angkat. Postur APBN kita juga makin membaik. Nah, di situ karena ekonomi kita juga harus bangun lah. Ekonomi kita harus bangun. Kalau enggak kita membeli senjata dengan apa? APBN kita makin meningkat. Gitu. Ekonomi kita berbangun. Nah, kalau ekonomi kita berbangun berarti mau kita lihat pemerintah berikut ini seperti apa upayanya untuk menaikkan GDP kita, menekan pendapatan per kapita, kemudian berapa besarkah porsi anggaran militer kita di APBN nanti seperti itu. Dari situ akan ketahuan. Seperti itu, Pak. Gitu. Wow. 1 jam lebih. Ya saya cuma sharing aja. Terakhir saya pernah berapa tahun lalu saya ke Iran. Ya. Menarik juga ya. Begitu Iran menyerang, rakyatnya celebrate. Celebrate. Kemarin celebrate, Pak, mereka. Itu nggak pakai bendera. Celebrate. Karena artinya mereka yes. Karena mereka itu bangsa ya 50 tahun di embargo. Betul. Saya ke Iran, kartu kredit nggak laku. Iya. Perbankan tidak ada. Tidak ada, betul. Tidak ada gitu. Tidak ada. Dan mereka survive. Makin kuat. Orang kan kalau digebuk-gebukin terus melawan lah. Berbagai cara untuk bertahan hidup. Dan jangan lupa loh, Iran itu bangsa, orang bilang ini Yahudi Muslim ini. Oh iya, betul. Pintar-pintar. Kita udah tahu lah dari dulu kan zaman dulu kan menemukan orang Persia. Ya, orang Persia. Jadi dan banyak sekali. Itu membuat dia makin ditakuti kali ya. Iya, orang-orang pintar itu dari dulu, Pak, di Persia itu. Iya. Orang-orang pintar itu dari dulu di Persia. Bahkan ahli-ahli nujum segala macam itu dari sana. Lah iyalah, ahli kedokteran segala macam. Jadi, Pak, saya di sana ya meeting dengan 20 orang. 12 dokter loh. 12 dokter. Luar biasa. Pintar-pintar, Pak. Tapi apapun kita berharap ini selesai. Ya, tidak terjadi perang dunia, tidak ada lanjutan. Tidak ada lanjutan. Semoga Amerika sadar lah. Iya. Kuncinya di Amerika. Di Amerika lah saya tahu. Kuncinya di Amerika. Big playernya. Kalau dia bisa ngerem ini Israel jangan menyerang lagi, maka akan aman. Karena Iran tidak akan mencari gara-gara kalau jenderal-jenderalnya nggak dibunuh kan. Kan begitu. Ya, bayangkan jenderal dibunuh, kita 6 jenderal mati aja kita habisi PKI waktu itu kan. Ini begitu banyak jenderal dihabisi, saintisnya dihabisi, dan tentu dia marah. Itu di rumah. Di rumahnya, Pak, di ibu kota negaranya, Pak. Dengan bom mobil, dengan segala macam. Itu sudah 7 orang ahli nuklirnya itu dihabisin, belum lagi jenderal. Nih, yang mati kemarin itu kan jenderal pemimpin Garda Republik. Pemimpin Garda Republik sebelumnya dibunuh juga sama. Kan begitu. Tapi kalau ngelihat ini ya, bahwa serangan kemarin, serangan balasan dari Iran, yang walaupun diklaim cuma 1% yang landing, tapi buat Amerika, saya tidak akan terlibat loh ya. Artinya, wow, ini bukan katanya kekuatan nuklirnya Iran ini ya. Kekuatan jadi yang Iran lakukan kemarin itu bukan saja untuk memuaskan
penduduknya, rakyatnya bahwa kita kuat seperti itu ya. Tapi juga memberikan pesan kepada Washington dan kepada Israel. This is deterrent. Bahwa inilah kami. Inilah kami. Ini yang menggentarkan. Nah, inilah kami. Jadi jangan kira kami diam terus seperti begitu. Nah, jadi dua bangsa ini. Jadi kalau kita mau bertanya terus kapan Iran dengan Iran dengan Israel ini berdamai? Jawaban saya adalah mereka ini sudah 2.562 tahun bermusuhan, Pak. Jadi kita bicara damai dalam 1 tahun itu tidak mungkin terjadi. Sangat panjang sejarahnya. Bahkan Iran dengan Arab Saudi itu bermusuhan. Didamaikan oleh siapa? Didamaikan oleh Cina yang komunis, coba. Didamaikan oleh Cina komunis, suruh mereka jabat tangan Iran dengan Arab Saudi. Tapi ketika kemarin diserang itu, Arab Saudi berbelok, pergi kasih informasi ke Israel untuk menghadapi Iran, gara-gara ada Houthi di selatan yang menyerang Aramco, kan begitu kan. Jadi itu artinya apa? Artinya jangan percaya dengan semua perjanjian-perjanjian ketika kepentingan tertentu muncul, itu yang berlaku bagi rakyat kan. Gitu. Jadi kalau menurut saya ke depan kita butuh presiden yang canggih, yang mengerti peta dunia seperti ini, mengerti geopolitik dan bisa mengantisipasi perkembangan perubahan dunia ke depan. Dan dia harus ditopang oleh Menteri Luar Negeri yang mengerti betul-betul permainan gambaran besar ini. Dan kita juga berharap bahwa para duta besar kita di berbagai negara major powers ini adalah orang-orang hebat yang bisa berperan aktif ya. Bisa berperan aktif, bisa masukan kepada presiden untuk bisa mungkin melakukan upgrading daripada pendekatan politik luar negeri kita ke berbagai negara sahabat. Saya kira itu. Terima kasih Bang Fitan. Selalu menarik diskusi dengan Anda. Ini kita bisa ngomong 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, betul Pak. Jadi kita berharap sudah jangan perang lagi lah, sudah cukup. Iyalah. Gitu. Selalu tidak yang untung dari semua. Tidak ada yang untung, Pak. Yang untung cuma itu industri senjata. Industri senjata yang untung. Industri senjata untung, pemerintah yang berkuasa untung. Kan begitu kan? Jenderal-jenderal naik pangkat karena dianggap berjasa, kan begitu kan? Sisanya rugi. Sisanya rugi. Rakyat jadi rugi. Korban siapa? Rakyat. Rakyat, Pak, yang rugi. Rakyat yang rugi. Karena yang namanya civilians itu kan sama saja di negara yang menyerang dan negara yang diserang sama saja civilians itu. Sama saja gitu. Jadi ya tentu kalau dengan pikiran logis ya sudah hentikan semua lah. Maka harapan saya mudah-mudahan Israel meletakkan senjata, berhenti ya. Iran juga begitu supaya ya udah berdamai. Karena Iran ini kan kalau secara hubungan luar negeri kita punya hubungan dengan Iran sejak lama dan dia juga masuk di dalam konferensi Asia Afrika waktu kita adakan itu. Tapi dengan Israel kan belum pernah kita buka hubungan diplomatik. Nah sehingga kita itu posisi kita tetap non-blok, kita bersahabat dengan semua. Tetapi ke depan saya harap supaya pemerintah kita yang berikut itu lebih istilah bahasa Inggrisnya itu foresighted, forthcoming ya, lebih forthcoming, bisa mengantisipasi ke depan. Jauh ke depan. Saya kira itu foresighted seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Fitan. Ya semoga Anda mendapatkan inilah gambaran yang sebenarnya. Ya jadi saya pengagum beliau, detail, tanggal, orang, gak ada yang lupa gitu. Saya lebih muda aja, kadang-kadang saya lupa nama orang. Nama teman saya aja kadang-kadang saya lupa. Kamu siapa ya? Itu. Karena terlalu banyak duitnya itu. Terlalu banyak hutang duit. Amin. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu yang hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.